Oke, ini kan tadi aku sudah ada bumbu yang sudah dihaluskan ya, Sass Lovers. Ini langsung aja kita tumis. Nah, tadi sebelumnya kan ini aku pakai kluwak. Jadi kalau untuk bikin rawon, untuk milih kluwak tuh sebetulnya ada tips dan triknya ya. Dia tuh sebenarnya gampang tapi agak sedikit tricky karena kalau misalnya kita salah dalam pemilihan kluwak nanti bisa rasanya tuh jadi agak pahit gitu ya, Sass Lovers. Jadi pertama pastikan kalian gunakan kluwak yang dalam keadaan segar. Nah, gimana caranya bedain kluwak yang segar sama kluwak yang gak segar? Sebetulnya kalian bisa lihat dari kulitnya dulu ya, dia kan ada batok bagian kerasnya gitu ya, Sass Lovers. Nah, kalau kalian lihat dari kulitnya, jangan pilih yang memang dia ada tekstur keriput-keriputnya, tapi jangan pilih yang terlalu keriput banget. Terus kalian juga bisa goyang-goyangkan dari si kluwaknya. Kalau misalnya dia nggak bunyi, itu artinya dia masih dalam keadaan segar. Atau kalau misalnya dia ada bunyi kayak ada sesuatu yang lepas di bagian dalamnya, itu pastikan itu pasti ya si kluwaknya itu sudah dalam keadaan tidak segar, atau dia tuh teksturnya tuh udah kering gitu di bagian dalamnya gitu. Jadi kalian pilih yang pas lagi dikocok-kocok itu dia nggak bunyi ya gitu. Terus ya, ini aku sambil tumis ya, Sass Lovers. Minyaknya udah panas. Oke Kak Resi, udah ada yang absen nih Kak. Oke, boleh deh sambil absen, sambil nanti aku sebutin satu lagi tipsnya ya. Oke, kita di YouTube dulu nih Kak. Ada Bunda Lili Sutikno, rawon saya suka bingit tapi nggak bisa buat. Wah, ini sekarang udah mulai bisa coba ya Bunda ya, nanti coba dibuat di rumah. Yang penting kalau bikin kluwak itu, bikin rawon itu sebetulnya gampang. Cuman yang bikin rasanya tuh biasanya agak kurang sedap atau gimana itu tuh dari si kluwaknya. Jadi pastikan kluwak yang kalian gunakan itu harus benar-benar segar. Tadi aku udah kasih tahu 2 tipsnya, sekarang satu lagi. Kalau misalnya kalian udah buka kluwaknya, dia tuh dalam lembab-lembab basah, itu artinya si kluwaknya masih dalam keadaan segar. Memang dia warnanya hitam ya, Sass Lovers. Kalian bisa icip aja sedikit pakai ujung pisau gitu ya. Itu buat mastiin kalau rasa si kluwaknya itu dia nggak pahit. Karena kalau misalnya rasanya pahit itu jangan dipakai karena dia bisa mempengaruhi rasa dari si rawonnya. Jadi nanti kuah rawonnya tuh bisa jadi pahit gitu. Oke, lanjut. Ada Bunda Yanti Nurhayati, Assalamualaikum. Selamat siang Kak Resi, Tasikmalaya. Halo Tasikmalaya. Tasikmalaya. Selamat siang juga Bunda. Selamat siang Bunda. Nah, ini untuk bumbunya itu udah harus ditumis sampai dia benar-benar harum ya Bun ya. Tadi kan aku pakai daging sengkel ya. Di sini tuh daging sengkelnya kalian bisa rebus dulu buat kalian ambil daging untuk kalian ambil si kaldunya. Jadi tadi aku pakai 2000 ml air. Kalian rebus nih daging yang sudah dipotong-potong. Kalau udah airnya itu disaring, kita ambil sebanyak 1750 ml. Nah, air itu yang kita pakai jadi supaya rasa dari si kuah rawonnya itu benar-benar seger gitu ya. Rasanya tuh benar-benar ngaldu banget gitu. Oke. Ini bumbunya tinggal kita tumis sampai dia benar-benar harum. Oke, boleh sambil dibaca-baca lagi Mas Reno kalau udah ada yang absen-absen lagi. lagi. Ini tuh masih pada nyimak nih Kak. Masih pada nyimak ya. Banyak banget yang nonton tapi masih pada nyimak. Pokoknya minggu ini tuh kita lagi bikin aneka hidangan favorit lebaran khas daerah ya, Sass Lovers. Kemarin kita udah bikin apa ya, aku lupa deh. Kemarin itu kita bikin ini kita bikin coto Makassar kemarin ya, Sass Lovers. Dan pasti di hari Kamis dan hari Jumat juga kita bikin makanan yang gak kalah menarik sama hari ini sama hari-hari yang sebelumnya. Tuh. Jadi kalian kalau mau request nih mau dibuatin makanan khas daerah apa, hidangan khas lebarannya, boleh tulis aja di kolom komentar. Nanti kita bawakan insya Allah di hari Kamis dan juga Jumat ya Kak ya. Betul. Tapi emang sih kalau ngomongin rawon ya, emang sih rawon itu identik dengan kuah yang seger ya Kak. Bener, ya? dia tapi emang benar juga tadi kata Kak Resi. Rempah ya. Rempah gitu, terus benar juga kata Kak Resi tadi. Kalau kita memilih kluwaknya yang salah itu bisa rasanya pun bisa berubah. Iya, ya, rasa ya, rawonnya juga bisa berubah ya Sass Lovers ya. Jadi pastikan kluwak yang kalian pilih itu harus benar-benar segar. Terus selain tadi rasanya yang udah kalian coba rasanya itu nggak pahit ya, itu bisa kalian gunakan. Tapi sebelumnya itu bisa kalian rendam dulu menggunakan air panas. Selanjutnya kalian bilas, baru nanti seharusnya dihaluskan bersama dengan bumbu-bumbu yang lainnya gitu. Tapi yang bekas airnya dibuang Kak berarti? Iya, untuk air kluwaknya bisa kalian buang ya. Untuk bilasan yang pertama ya Sass Lovers ya. Oke, ini tinggal kalian tumis-tumis aja sampai benar-benar harum. Karena si kluwaknya itu sebetulnya udah ada aroma-aroma tersendiri ya Sass Lovers. Tapi ini harus kita tumis lagi sampai harum supaya nanti kuahnya itu dia nggak langu, nggak bau bumbu mentah ya.
Tapi kalau pakai daging kebo bisa nggak ya Kak ya? Bisa, daging kerbau kan ada yang jual juga sih. Emang ada ya Kak? Biasanya Idul Adha Idul juga Adha ada tuh yang sih. pakai kerbau kan. Kerbau, Bener, cuma dia dagingnya tuh lebih agak alot ya Sasolopers. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai daging kerbau pun nggak apa-apa. Daging kalau nggak mau pakai daging sapi, pakai daging kambing juga boleh. Atau kalau kalian pakai daging sapi yang bagian tenderloin, yang bagian khas dalam itu kan dia teksturnya lebih lembut. Jadi untuk proses masakannya tidak membutuhkan waktu yang begitu lama. Jadi untuk dagingnya bisa kalian masukkan di terakhir gitu. Tapi kalau kalian pakai sengkel kayak yang aku pakai sekarang, sengkel itu kan dia bagian paha dalam ya, paha Dalam, bawah, dia itu kan banyak otot-ototnya ya Sasolopers, jadi dagingnya tuh agak sedikit keras. Jadi itu kenapa nih dimasaknya tuh di awal gitu, jadi supaya dia tuh dagingnya tuh benar-benar empuk gitu. Betul. Oke. Oke, jadi buat Sasolopers yang ketinggalan, pokoknya tenang aja, jadi bisa ditonton ulang di Betul. live di mana Kak Resi? Di YouTube Sajian YouTube, Sedap, terus ada juga Facebook. di Instagram Sajian Sedap, dan Betul. bisa tonton juga di Facebook. Nanti bakal kita cantumin di caption ya resep Betul. lengkapnya, jadi ditunggu aja. Oke, kita beralih ke Instagram nih Kak. Oke, lanjut, Kak. Bentar. Bentar ya, kita scroll dulu nih, banyak banget soalnya ya. Bentar, scroll. Oke, ada Kak Novilanci. Itu kelewaknya direndam dengan cangkangnya Kak, katanya. Oke, jadi keluaknya itu kan dia ada batoknya Sasolopers. Itu tuh sebelumnya karena dia agak keras harus dikupas dulu. Kita buang batoknya, terus selanjutnya tinggal diambil bagian dalamnya aja. Itu direndam menggunakan air panas. Jadi bagian dalamnya aja ya, jangan Betul. dari pas masih ada batoknya. Terus itu kalau ngalusin keluak, kalau mau ngancurin keluak tuh hati-hati ya Kak. Jangan di atas ulekan. Biasanya bukan keluak yang Mental. pecah, ulekannya yang Belah. kebelah dua. Karena emang kulit itu agak keras. Emang keras banget. Keras, jadi kalian bisa masukin ke dalam towel atau serbet-serbet dapur ya. Itu kalian pakai serbet dapur yang bersih, tinggal Banting ya? diketok aja atau diketok ke dinding gitu, tak gitu dia 2-3 kali pakai tenaga, Iya. dia udah langsung retak, langsung pecah. Tapi saya pernah benar kata Kak Resi tadi tuh, mecahin di Atas ulekan, bekas lumpang ulekan ya. gitu ya. Lumpang gitu ya, pas digetoknya belah jadi Belah dua kan buah. biasanya. Bukan keluak yang hancur, malah ulekannya yang hancur ya. Ulekannya hancur ya, Sasolopers. bener Kak. Terus jangan langsung di lantai juga, karena takutnya kalau kita getok-getok langsung, tau-tau lantainya retak ya. Tapi yang ngeri juga. Emang sih paling cocok tuh pakai bener Iya, kan? harus pakai lap dulu Lap ya, dulu, buat terus pereda. dibanting. Tinggal diketok-ketok aja deh. Betul kayak gitu. Oke, lanjut lagi Kak. Oke, lanjut Kak. Kita lanjut di YouTube nih. YouTube ya, aku sambil masukin air ya Kak ya. Oke. Ini aromanya udah harum, langsung aja masukin airnya. Oke, ada Habib Sebastian. Assalamualaikum, Bekasi hadir. Waalaikumsalam Bekasi, halo Kak Halo Habib. Bekasi, Hai. selamat bergabung. Ini udah masuk. Oke, kalau udah tinggal kita masukin dagingnya ya. Daging sengkel yang udah kita potong-potong. Tinggal dimasukin aja dan ini direbus sampai dia mendidih. Nah, untuk ngerebusnya cukup pakai api kecil aja ya Sasolopers, tujuannya supaya kaldunya itu tadi benar-benar keluar. Terus juga bumbunya itu benar-benar meresap ke dalam dagingnya. Jadi dagingnya itu benar-benar berasa. Oke, ini tinggal kita tutup aja. Udah. Oke, lanjut Kak, absen-absen lagi boleh banget. Ini belum ada yang ini Kak, masih pada Belum nyimak ya, nih. masih pada nyimak ya Sasolopers Masih pada ya. nyimak. Mungkin emang sih kalau jam-jam segini tuh jam-jam mager Kak. Bukan Bener mager, loh. ngantuk. Ngantuk. Udah Ini lemes jam- ya, udah kayak tape gitu ya, udah nyender. Apalagi Udah lemes. sambil puasa lemes. Belum puasa, bener. Cuacanya panas kayak gini, males untuk keluar, udah dah pengennya geletakan aja udah dah Kak. Betul, ini di mana daerah Sasolopers ada nggak yang lagi mendung atau Betul. ada yang lagi hujan ya? Karena di sini di Jakarta Pusat lagi terik banget, lagi panas parah banget banget, ya. panas banget, Kata- Kak, betul. tapi tadi pagi sama jam sahur tuh hujan kan ya? Hujan. Iya, Kak, makanya. Berarti rata ya Kak ya hujannya? Rata ini kayaknya. Gitu. Tapi Mungkin sekarang ada yang udah panas mudik terik. kali ya Kak Resi ya? Kayaknya Gimana ada deh nih? Kak. Soalnya dari tim dari KG juga udah pada Udah berangkat. mulai nih, ada Kak. beberapa yang mudik ya. Iya betul Kak. Semoga yang mudik perjalanannya lancar Amin. sampai ke tujuan. Kayaknya kalau mudik dari sekarang tuh belum empel-empelan ya. belum Belum, desek-desekan belum. ya, belum Iya. ini nanti kayaknya puncak-puncaknya itu di hari Sabtu besok. Mungkin Kak, betul Di bisa hari jadi. Sabtu tuh Iya. udah mulai mudik ya Mulai Sasolopers. mudik, paling di ininya paling parahnya di hari Senin kayaknya deh. Hari Senin. Senin oh itu iya, udah bisa wah sih. zona parah itu udah Tanggal empel-empelan di 8 jalan dah. ya.
Oke, lanjut Kak. Oke, lanjut. Oke, ada Kak Desilo 81 lagi masak apa itu Ini Kak? aku lagi bikin rawon. Siapa yang suka banget sama rawon, yang sering makan rawon, kalian boleh coba resep yang satu ini. Ini juga rasanya tuh enak banget. Betul. Rawon itu kan dia sejenis sup-supan gitu ya Kak ya, sup-sup. Malah kalau di luar itu si rawon ini disebutnya tuh black soup. Iya, Karena kan betul. dia kuahnya hitam gitu ya, Hitam. Lovers. Tapi ini tuh benar-benar seger banget, mau dinikmatin siang, tapi kecuali nanti ya pas lagi lebaran. Kalau sekarang lagi bulan puasa, mau dinikmatin malam-malam juga nih pastinya enak banget karena kuahnya itu seger, dimakan anget-anget, mau cuaca lagi panas, cuaca lagi dingin, pokoknya cocok banget. Makanya ini rawon ini kan kalau di Australia ini paling laku Kak. Asik. Serius Kak. Di Australia bagian mana Kak? Itu Aussie bagian Australia mana, di Kak? Aussie di ibu kotanya ya. Jadi kemarin kan lihat berita tuh tentang rawon, ternyata di situ tuh harga rawon luar biasa loh Kak. Harganya bisa nyampe 300.000 per porsi Kak. Per porsi. Rawon. Itu udah sama plus pakai nasi sama minum itu paket 300.000. Oh, di sana ada nasi juga ya? Ada. Berarti menyediakan untuk orang-orang Indonesia Orang-orang Indo ya? emang sebenarnya gitu. Tapi emang banyak banget pengunjungnya gitu. Makanya mungkin kalau di kita itu harganya murah, mungkin kalau jualan di sana mungkin cepet kaya kali Kak ya. Kan di sana juga bahan bakunya mahal. Iya sih, iya. Oh iya dah. Keluaknya juga datangnya dari Indonesia Dari ya. Indonesia dia lewat pesawat juga bayar ininya ya. Bayar apanya tuh? Pajaknya ya. Bayar biaya akomodasinya Biaya ya. akomodasinya ya. Iya benar. Dia juga sih biayanya mahal juga ya. Iya, mahal ya pasti ya. Oke lanjut, ada Bunda Andini 2611 Bogor hujan Kak, gluduk-gluduk banyak. Waduh tuh kan. Oh, di Bunda Andini ternyata di Bogor hujan ya. Sesuai sama namanya ya, Bogor kota hujan. Ternyata di sana lagi hujan ya, Lovers. Semoga aja hujannya nular sedikit lah ya di sini. Iya, biar di Jakarta nggak terlalu nggak panas. biar nggak terlalu Betul, gerah Kak. gitu ya. Karena benar-benar terik banget di sini. Terik banget, parah banget panasnya sampai AC pun nggak terasa nih Kak. AC-nya aja jadi AC-nya begitu main berasa. error kali ya, saking panasnya. Oke. Ini biasanya durasi pemasakannya berapa menit Kak? Nah kalau untuk masak ini sih sebenarnya nggak begitu lama ya, Lovers, 1 jam. Kalau misalnya kalian tergantung jumlah cairannya. Tapi kalau misalnya cairannya kayak yang aku pakai sekarang cuma 1.750 ml, ini kurang lebih 45 menit itu juga udah cukup. Gitu. Terus kalau misalnya kalian mau dagingnya tuh empuk gitu ya, terus mau kalian presto, itu bisa apa enggak masak rawon pakai presto? Sebetulnya bisa-bisa aja ya Lovers. Jadi untuk bumbunya itu juga bisa kalian tumis dulu di dalam prestonya. Selanjutnya tinggal kalian masukin dagingnya, kalian masukin daging kalau bisa daging yang dalam keadaan utuh gitu ya. Terus tinggal dimasukin air, udah tinggal ditutup aja. Nanti kurang lebih 30 menit setelah itunya bunyi tuh ya, uapnya udah mulai bunyi, baru selanjutnya tinggal dimatikan aja. Dagingnya tinggal dikeluarin, dipotong-potong, terus kuahnya bisa langsung kalian nikmatin juga gitu. Karena kalau misalnya dagingnya itu direbus sendiri pakai air tuh tanpa bumbu ya, nanti takutnya dagingnya tuh rasanya tuh agak hambar ya, Iya, betul. jadi nggak begitu meresap gitu untuk si bumbu-bumbunya gitu. Oke, Kak Desilo nanya nih Kak, jakpusnya di mananya ya Kak? Katanya. Ini di Palmerah, tapi Palmerah masuk Jakarta Jakpus. Pusat ya. Jakarta Pusat. Palmerah, deket pasar Palmerah ya, Betul. Lovers. Boleh Kakak kalau mau main ke sini boleh ya. Oh ya. Ini kayaknya wilayah Jakarta Pusat juga ya. Iya. Mau mampir-mampir, mau icip-icip rawonnya buat buka Boleh, puasa, boleh Bun. Ntar kita tungguin nih Bun. Iya, kita tunggu. Sebelum Udah kehabisan. Topsy udah pulang. Kita udah pulang duluan. Iya. Aduh. Oke, ini aku masih tunggu airnya sampai mendidih ya Lovers. Kalau udah mendidih nanti aku tinggal masukin semua bumbu-bumbunya. Tadi bumbu halusnya kan sudah ditumis bareng ya. Sekarang tinggal tambahin garam, gula pasir, merica bubuk. Kalau kalian pakai kaldu bubuk juga boleh banget. Mau di skip kaldu bubuknya juga nggak apa-apa. Untuk pelengkapnya di sini aku ada telur asin, terus ada kecambah, toge-toge yang pendek kayak gini ya, toge khas rawon ya Lovers. Kalau kalian nggak suka, ada beberapa orang yang kurang suka sama aroma dari si kecambahnya. Ini boleh kecambahnya tuh di blanch dulu, direbus sebentar aja ya, beberapa detik, 10-20 detik di air yang mendidih, terus tinggal kalian angkat. Itu untuk mengurangi aroma langu dari kecambahnya kalau kalian gak suka kecambah yang terlalu mentah gitu ya. Tapi ini kan karena nanti disajikannya itu kuahnya dalam keadaan panas, biasanya si kecambahnya dia juga matang dari si kuah panas rawon ini nih Lovers gitu. Terus kalau kalian suka pedas boleh juga ditambahin sama sambelnya ya, sambal cabai rawit, itu juga bisa banget, itu udah enak banget pokoknya. Oke, ini aku sambil tunggu airnya mendidih nih. Kalau kalian mau tanya-tanya juga boleh banget ya, mau absen juga boleh banget ya Lovers.
Oke Kak, udah ada yang absen lagi nih Kak. Kita beralih ke Facebook. Tadi Facebook Facebooknya boleh. komennya nggak nongol, sekarang baru nongol nih Kak. Oh iya baru nongol ya. Iya. Kak Titik Yuliani, Salatiga hadir. Salah 3, halo Kak Titi. Halo, suka makan tapi belum pernah bikin sendiri katanya. Nah, boleh sesekali dicobain ya Bun ya. Bisa kira-kira rasanya sama apa enggak sama tempat-tempat favorit makan rawon yang pernah Bunda cobain. Gitu. Oke, kata Bunda Melani Trivena. Suara Bu nggak denger, suaranya nggak denger katanya. Oh, suaranya emang nggak kedengaran. Coba untuk yang di Facebook boleh komen-komen apakah suara aku memang tidak terdengar atau suara aku pelan. Yang ini kenceng kok Kak. Oh, kencang Kenceng ya. ya, udah tadi saya cek kenceng ya. Coba Bunda di apa? Mungkin ini volume handphone Volumenya Bundanya ya dinaikin kayaknya lagi, nih, coba belum Bunda dikencengin nih. Cek-cek. Betul. Oh, dia sudah mendidih. Ini dia udah mendidih, aku mau langsung tambahin garam, gula pasir, dan juga merica bubuknya ya. Oke, lanjut Kak. Kita beralih ke TikTok nih. Kata Kak Desilo. Oh, perbatasan Slipi ya? Iya betul. Iya benar. Slipi ini benar dia Bunda. Siapa tadi namanya? Lupa aku. Dari Kak Desilo. Iya, Kak Desi kayaknya emang benar wilayah Jakarta Pusat ya. Betul. Jakarta Pusat nih. Oke, tinggal kita aduk-aduk. Kita tunggu lagi sampai dia meresap. Jadi aku mau diemin dia dulu ya, Sasolvers, nggak mau langsung aku angkat. Oke, lanjut Kak, yang di Facebook nongol lagi ya absen-absennya. Ini di Facebook masih belum Kak? Masih Kak nunggu Bunda ya. Melani Trivena ya. Dia jika rekaman diulang suaranya kecil katanya. Oke. Coba nanti kalau misalnya Bunda mau tonton ulang lagi, bisa coba ke YouTube channelnya Sajian Sedap Betul. ya. Ikut YouTube atau nanti Instagram juga ada. Cuman kalau di Instagram besok baru kita upload, tapi kalau untuk di YouTube bisa langsung kalian tonton lagi saat ini juga nanti setelah live-nya berakhir. Dan pastinya resep lengkapnya juga bakal aku cantumin di caption. Jadi kalau misalnya bunda-bunda nih kakak semua mau ikut lagi resep di rumah, bisa banget. Nanti kalian tinggal screenshot aja resep lengkapnya yang ada di deskripsi. Oke, Kak Desilo nanya lagi nih Kak. Tabloid Sajian Sedap masih beredar nggak Kak? Oke, untuk saat ini tuh Sajian Sedap kita hanya ada di media digital aja ya, Sasolvers ya. Untuk tabloidnya sudah tidak terbit lagi. Jadi kalian bisa cek di semua sosial media, ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube Sajian Sedap, dan juga ada Twitter ya. Jadi kalian boleh nih mampir-mampir ke semua sosial media kita. Jangan lupa di follow dan juga di subscribe, di add juga ya. Pokoknya karena di setiap sosial media akan menyajikan konten-konten yang berbeda juga ya, Sasolvers. Wah, udah mulai gluduk. Di luar tuh udah mulai gluduk. Kayaknya sedikit lagi mungkin sore kali ya, hujan-hujan ya. Dari Bogor kan? Iya benar-benar. Berarti jalan dari Bogor ke sini dulu ya. Sekarang udah mulai gluduk tuh Sasolvers. Dan jangan lupa nih buat Sasolvers di rumah, jangan lupa video kita di share-share ya Kak Resi. Betul. Jadi kalau misalnya kalian mau recook, mau praktekin resepnya, udah gampang banget nyarinya karena udah masuk ke profile kalian ya. Betul. Oke, kata Desilo, ya sedihnya katanya. Kenapa Kak Desi? Kok Mungkin ini sedih? gara-gara tabloidnya nggak Oh, ada. tabloidnya iya sih, karena sekarang itu apa namanya, semua orang udah megang gadget ya, lebih gampang dalam satu genggaman kalian bisa langsung lihat di sosial media ya, Sasolvers. Tenang aja, meskipun tabloidnya udah nggak terbit, tapi kita tetap menyajikan resep-resep yang pastinya dijamin anti gagal ya, karena sudah melewati 2 kali proses uji coba. Gitu. Oke, padahal aku pecinta tabloid masak-masakan katanya. Kata Desilo. Kak Desilo, berarti Kak Desilo ini apa namanya, yang dulu sering langganan ya Iya, sama tabloid kayaknya- saji ya. Kayaknya emang langganan ke tabloid saji kayaknya nih Kak Desilo ini. Tapi tenang buat Kak Desilo, walaupun emang gak ada tabloidnya kita nggak ada, tapi Kak Desilo bisa ngelihat di media sosial Betul. Sajian Sedap lainnya ya. Pokoknya namanya akunya sama ya, Betul. Sajian Sedap di semua sosial media. Betul. Oke, kita beralih ke YouTube nih Kak. Oke. Ada Tombo Ati Kota Blitar. Alhamdulillah Kota Blitar ikut menyimak katanya. Alhamdulillah, Blitar ya. Halo, halo. Halo Kota Blitar. Gimana nih di Blitar? Ini cuacanya panas nggak nih? Panas atau hujan juga kayak di Bogor atau Iya, mulai-mulai mendung?
Ini di sini udah mulai mendung ya Kak ya? Iya, udah agak redup. Padahal tadi awal mulai ya jam 2 tadi ya mulai masih panas banget. Tapi ternyata sekarang udah mulai agak redup ya. Ya sedikit lagi hujan. Hujan ya. Kayaknya ya. Oke, ini aku masukin daun bawang. Nah. Wow. Ini baunya udah kecium banget nih Kak. Iya, baunya menggoda iman ya, baunya enak banget. Menggoda seger iman banget. nih Kak. Bau-bau gurih, bau-bau rempah. Pokoknya yang penting selagi keluak kalian yang kalian gunakan itu fresh ya, segar, insya Allah tuh rasanya juga pastinya enak ya salsa lovers. Jadi kalau misalnya kalian beli yang tadi aku bilang jangan takut buat nyoba, kan sebelumnya kalian bisa pilih di pasar ya, bisa kalian ketok-ketok kayak gini ya, kalau misalnya dia ada bunyi otok-otok gitu ya, dia ada bunyi-bunyinya di bagian dalamnya tuh kayak ada isinya, itu biasanya dalamnya itu dia sudah kering, jadi kalau misalnya kalian pilih jangan yang ada bunyinya. Terus kalau kalian buka dia masih dalam keadaan basah, lembab, itu artinya dia juga masih dalam keadaan segar. Tapi meskipun segar kadang ada beberapa keluak yang punya ada sedikit rasa pahitnya gitu, jadi kalian jangan takut buat nyoba sedikit aja gitu dicobain. Kalau misalnya dia rasanya nggak ada pahit-pahitnya itu bisa kalian gas langsung pakai, tapi kalau misalnya ada pahitnya itu langsung jangan dipakai ya, karena nanti bisa bikin kuah rawonnya itu jadi pahit gitu, jadi semuanya malah jadi nggak enak ya Kak ya, jadi nggak bisa dimakan. Oke nih, kalau udah kayak gini aku mau langsung sajiin aja ya, dia sudah mendidih. Wow. Aku mau Ini nih siapin yang kita tunggu-tunggu nih Kak. bagian plating-platingan nih Bagian ya. plating-platingan nih Kak. Ini nih penggodanya di sini nih. Oke, kata Kak Desilo 81, iya saya langganan tabloid sajian sedap Kak. Itu aja masih ada tabloidnya dulu katanya. Wah, iya ya. Biasanya kan kita punya grupnya juga ya, Kak, grup Salsa Lovers. Itu biasanya bunda-bunda yang dulu sering langganan tabloid saji, itu tuh ada yang rajin-rajin banget. Mereka tuh kayak di clipping gitu loh, diurutin dari tahun berapa gitu, di clipping langsung. Jadi ya kalau misalnya kalian tiba-tiba nyari-nyari resep lagi, bisa gampang buka-buka lagi ya. Oke, kata Tombo Ati Kota Blitar. Alhamdulillah masih mendung-mendung saja, beberapa hari ini belum turun hujan. Oh, belum turun hujan malah di Blitar Kak. Di Blitar ternyata sama ya, kayak lagi agak mendung-mendung juga ya. Oke, kata Kak Desilo nih Kak. Gara-gara si keluak coblek saya bolong. Tuh kan, bener kan? Memang pasti bunda-bunda nih banyak ini ya, apa namanya, banyak jadi korban keluak ya. Iya, banyak bener Kebelah, Kak. jadi kebelah ulekannya. Tapi ada juga nih Kak, ada juga nih cerita gitu orang ke Kang Reno cerita bahwa dia gara-gara ngebelah keluak, dia keluaknya mental kena jidat katanya. Itu bisa sih, karena kan dibentuknya itu kayak segitiga tapi kayak agak gelembung gitu ya. Jadi kalau misalnya kita getok gini, dia bisa mental. Iya, kena jidat katanya sama benjol katanya. Oke, kata Bunda Marlina Rina, saya juga langganan sedap saji loh Kak. Wow, terima kasih ya Bunda Marlina Lina. Semoga kedepannya kita masih bisa memberikan resep-resep yang terbaik ya buat Salsa Lovers dalam bentuk digital maupun cetak. Karena kemarin kita juga, karena kemarin tuh banyak banget yang minta kangen gitu ya, kangen sama resep-resep dalam bentuk buku, dalam bentuk cetak. Kemarin kita juga udah keluarin buku Salsa Lovers khusus aneka kue kering legendaris. Tapi sekarang udah enggak ya, karena kemarin kita open PO ya. Betul. Ini dagingnya banyak banget, aku ambil kuahnya sebentar ya. Oke, kata Habib Sebastian, bisa jadi berapa porsi Kak? Ini jadi banyak ya Salsa Lovers, bisa Banyak, jadi Kak. kurang lebih 6 porsian. Jadi pas banget, ini bisa buat serumah makan semua ya. Oke, ini tinggal kita kasih bahan-bahan pelengkap lainnya. Aku mau tambahin togenya ya, kecambahnya, taruh di pinggir. Tapi emang ini kecambahnya juga kalau buat rawon tuh emang beda ya Kak ya? Iya benar, memang beda. Dia tuh yang pendek-pendek yang nggak pakai buntut gitu ya. Padahal dia sama-sama dari kacang hijau, tahu tuh. Saya ada pala, ada kulit kacang hijaunya. Iya. Tapi Tapi dia nggak bisa pendek. pakai toge-toge yang lainnya, nggak bisa nih mah. Emang kudu spesial toge yang bentuk. Iya, tugu jadinya toge khas rawon ya. Ya, toge khas rawon. Aku tambahin daun bawang lagi. Wah, ini geluduknya makin intens ternyata di luar ya. Kayaknya fix sedikit lagi mau turun hujan. Iya, betul. Nah, biar lebih seger, kalian bisa tambahin perasan jeruk nipis ya, Salsa Lovers. Hmm, Mantep banget. Nah, mantap ya.
Terus biasanya kalau rawon itu kan disajiin bareng sama kerupuk udang ya. Nih aku juga kasih kerupuk udangnya. Ini cocok juga buat sahur nih Kak Desi nih. Iya dong, Cocok karena banget nih. kalau sahur makan yang kuah-kuah tuh enak ya. Nelennya kayak gluk-gluk gitu, kayak dibantu sama kuah gitu. Betul, jadi nggak seret gitu di tenggorokan. Betul. Tunggu Kak, aku cari garnisan aku dulu. Nah, ini dia. Oke. Oke, kata Kak Desilo, rawon sama soto Banyumas juga pakai kecambah bukan toge yang panjang Kak. Oh, Iya, ternyata soto sama Banyumas juga ya. sama pakai gitu ya? Pakai toge-toge, bentuk. toge-toge kecambah ya. Kecambah ya. Toge katanya. kecambah. Oh, Oke, ini dia nih Sasa Lovers. Tadi gimana caranya bikin rawon? Gampang banget ternyata ya Sasa Lovers. Dan ini pastinya rasanya tuh bener-bener seger banget. Tapi yang nggak bisa cobain karena sekarang masih jam puasa ya. Betul. Untuk kalian yang mau resep lengkapnya, tenang, nanti resep lengkapnya bakal dicantumin di caption YouTube channel Sajian Sedap, Facebook Sajian Sedap, dan juga Instagramnya Sajian Sedap.